Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti dari Prodi PGSD 2D Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 212180146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan personal atau personal centered theory dari Carl Rogers. Carl Rogers adalah seseorang yang banyak merumuskan tentang konseling bagi orang-orang yang mengalami gangguan secara emosional. Rogers juga mengembangkan teori kepribadian dan personal centered therapy yang menjadi acuan bagi banyak ahli. Dalam teorinya, Rogers percaya bahwa manusia terlahir memiliki motivasi untuk mengaktualisasi, mempertahankan, dan meningkatkan diri. Teori perkembangan personal atau personal centered theory oleh Rogers ini didasarkan pada prinsip humanistik, di mana saat seseorang diberi kebebasan dan dukungan secara emosional untuk bertumbuh, seseorang tersebut akan berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara sempurna atau secara penuh. Dalam teorinya, Rogers menjelaskan adanya perkembangan konsep diri. Perkembangan konsep diri sendiri adalah pandangan seseorang terhadap siapa dirinya, apa yang ia ingin lakukan, dan apa yang ia inginkan. Konsep diri ini dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal. Kondisi diri real ini berkaitan dengan kondisi individu saat ini yang dipersepsikannya atau yang berhubungan dengan I or me, di mana hal ini berhubungan tentang bagaimana sudut pandang kita terhadap diri kita sendiri. Konsep diri yang selanjutnya adalah konsep diri ideal, di mana konsep diri ideal ini berkaitan dengan kondisi individu yang diharapkan ada dalam individu tersebut. Dalam teorinya, Rogers juga menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian pada masa anak-anak juga sangat membutuhkan condition positive regards seperti penerimaan, cinta, dan persetujuan dari orang lain seperti orang tua mereka. Kebutuhan ini berlaku secara universal, di mana anak-anak akan cenderung merasa puas ketika mereka mendapatkan positive regards, dan sebaliknya, mereka akan merasa frustasi ketika mereka tidak mendapatkannya. Positive regards menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak, karena hal ini dapat mempengaruhi proses aktualisasi diri dan perkembangan self-concept anak. Rogers juga menggunakan istilah unconditional positive regards untuk menggambarkan positive regards yang diberikan secara penuh dan tidak berdasar terhadap sikap dan perilaku anak. Berbeda dengan condition positive regards yang hanya diberikan ketika anak menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan, atau biasa disebut dengan positive regards yang bersyarat. Adanya keyakinan pada anak
bahwa ia layak mendapatkan penerimaan hanya ketika ia bersikap atau menunjukkan sikap dan perilaku yang diinginkan orang lain, lalu juga berusaha menahan diri untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan penolakan orang lain, bisa digambarkan oleh Rogers sebagai condition of work. Hal ini akan mengarahkan diri seorang anak untuk melihat bahwa penghargaan yang ia dapatkan untuknya bersifat kondisional, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap perkembangan personal dan perkembangan kepribadian dari anak tersebut. Contoh, anak sekolah dasar yang merasa tidak memiliki rasa benci atau rasa tidak suka terhadap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun, di satu sisi, ia sedang merasa benci atau tidak suka terhadap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Jika kita sebagai seorang guru dihadapkan dengan kondisi atau situasi tersebut, kita hendaknya bertindak atau bertanya kepada anak tersebut bagaimana lingkungan atau metode pembelajaran yang diinginkan oleh mereka, bukan malah memarahi atau memaksa mereka untuk selalu menuruti kita. Karena seorang guru yang baik adalah mereka yang mau berinisiatif untuk menjadi murid. Sekian pembahasan dari saya mengenai teori perkembangan personal dari Carl Rogers. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.